Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi, kok kayaknya jawabnya pada gak semangat gini sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, pada sehat kan semuanya ya? Bagus. Tapi kenapa nih kok kelihatannya pada gak semangat nih? Kok pada lemes-lemes gini, kenapa? Oh, capek habis upacara. Tapi tetap dong, meskipun habis upacara. Ini kan jam pertama ya. Sama ibu harus semangat, oke? Udah pada makan? Udah kan? Okay, good. Are you ready for starting the class now? Oke, silakan dipersiapkan bukunya, your books, course book, and the dictionary, ya, kamusnya. Silakan dipersiapkan. And of course, prepare yourself well, okay? Silakan duduknya dirapikan dan semuanya fokus ke ibu ya. And before we start our class today, let's pray together. Pray start. And now let me check your attendance first. Who is absent today? Siapa? Oh, Aryo. Kenapa Aryo? Abis jatuh dari mana? Di mana? Jatuh di sawah. Abis ngapain sih? Oh, sama kamu kemarin, Rif. Gimana, Rif? Kejadiannya gimana? Oh, tapi nggak apa-apa anaknya. Apanya yang luka? Oh, kecetit. Oke. Ada lagi? Any other? Nggak ada ya? Oke, langsung. Hanya Arif yang nggak berangkat hari ini. Oke. Tidak dari kejadian Arif ya. Aryo. Sorry. Aryo. Maksud ibu itu Aryo. Malah Arif. Sorry Arif. Kayak Aryo. Jadi kalian itu tolong ya kalau main itu hati-hati, apalagi lagi musim hujan kan, jalannya itu licin gitu, apalagi mainan di sawah ya itu kan, sawahnya kan itu kan banyak lumpurnya kan. Dijaga kesehatannya, kesehatan itu nomor 1. Jadi nanti kalian melalui serangkaian pelajaran hari ini, kalian itu akan mampu menceritakan keadaan atau kegiatan orang-orang di sekitar kalian ya, dan menggunakan tenses tertentu. Jadi ini pakai tenses lagi, oke? Kalau kemarin pakai tensesnya apa ya? Ada yang masih ingat tensesnya yang kemarin? Apa? Yes, Windy, silakan. Oke, good, betul sekali. Simple present tense. Dan hari ini kita akan belajar tenses yang lain. Tetap fokus materinya adalah menceritakan kegiatan atau apapun ya, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita atau kalian, oke? And now silakan dibuka bukunya, paketnya silakan dibuka ya, halaman 103 silakan dibuka ya. Udah semuanya? Ada yang nggak bawa buku? Bawa semua ya, oke. Kalau ada yang nggak bawa buku, silakan sharing with your friends, oke? Bisa sebuku berdua. Oke, silakan dibuka halaman 103, sudah ya. Oke.
dilihat ada gambar di situ ya. Ada gambar apa? Ada yang tahu itu gambar apa? Betul sekali ya, anak-anak ya atau siswa itu ya, sepertinya lagi di ruang kelas. Itu lagi membersihkan kelas, membersihkan ruang kelas. Nah, itu kira-kira lagi apa aja tuh? Betul, lagi bersihin papan tulis ya, lagi nyapu. Betul. Oke, silakan selanjutnya dilihat tulisan yang ada di bawah gambar tersebut ya. Itu kan ada beberapa kalimat, silakan diperhatikan. Ada beberapa kalimat tuh. Yang pertama ada the boys and the girls are cleaning up the classroom, ya kan? Oke. And Udin is sweeping the floor and others. Oke, silakan perhatikan itu. Kira-kira itu tenses apa? Kira-kira tenses apa itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu. Yes, Budi. What is it, Budi? Apa? Itu tenses apa kira-kira? Apa? Simple past tense. Oke, jawabannya adalah simple past tense. Ada yang punya jawaban berbeda? Yes, Andin. Apa Andin? Present continuous tense. Oke, ada lagi yang mau jawab? Siapa yang punya jawaban berbeda? Sudah? Oke, jadi dilihat dari pola kalimatnya itu ya, itu adalah present continuous tense. Agar kalian lebih paham mengenai materinya ya, tentang present continuous tense ya. Present continuous tense yes ya, tentang ini. Oke, silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok itu dari 4 orang. Karena kalian ada 20 orang ya, silakan membentuk kelompok terdiri 4 orang. Jadi nanti ada 5 kelompok yang terbentuk karena si Aryo itu absen kan hari ini. Silakan berkelompok membentuk lingkaran atau apapun terserah ya, yang penting itu jadi satu setiap kelompok kalian ya. Terserah kalian kelompoknya mau gimana, kalian yang bagi sendiri ya kelompoknya ada siapa saja. Oke, silakan berkumpul dimulai sekarang. Oke, sudah semuanya? Oke, good. Perhatikan ke sini ya. Jangan lihat ke luar jendela terus ya. Perhatikan ibu dulu ya. Oke, silakan perhatikan ibu. Ibu akan menjelaskan tentang apa saja yang akan kalian bahas di present continuous tense hari ini. Oke, jadi yang pertama itu mengenai the usage atau kegunaannya. Oke, kegunaan dari present continuous tense. Digunakannya pas apa? Digunakannya untuk apa? Oke. Yang kedua adalah mengenai the formula. Oke, rumus pola kalimatnya itu gimana? Yang tentu saja berbeda dengan materi sebelumnya tentang simple present tense. Jadi berbeda ya. Silakan kalian cari. Lalu kemudian yang ketiga adalah silakan kalian buka buku paket kalian halaman 104. Oke, sudah dibuka. Itu ada tabel, bener? Oke, jadi tabelnya itu mengenai kegiatan orang-orang di sekitar kalian. Nanti setelah kalian sudah tahu pola kalimat present continuous tense dan kegunaannya, silakan
kalian isi tabel tersebut ya dengan mengobservasi, mengamati orang-orang di sekolah ini, di sekitar sekolah ini ya. Jadi cuma lingkungan sekolah, jangan keluar gerbang, oke? Terserah kalian mau dimanapun ya. Di situ kan ada tiga kolom, ada place, tempat kegiatan tersebut, tempat aktivitas yang dilakukan itu. Kemudian yang kedua itu ada person, orang yang melakukan, ya, subjeknya, ya. Kemudian yang terakhir itu ada aktivitas yang sedang dilakukan, ya. Apakah dia sedang menggambar, menulis, atau mengangkat apa. Tabelnya itu minimal itu 5. Kalian lebih dari itu bagus, tapi yang penting itu 5 kolom itu terisi ya, karena sudah ada contoh di tabel tersebut ya. Kalian perhatikan baik-baik, oke? Kemudian silakan diskusinya dimulai dari sekarang. Ada yang perlu ditanyakan? Yes, kelompok 1 mana? Oke, kalau kalian menjelaskan kepada teman-teman kalian itu pakai bahasa kalian sendiri. Terserah kalian mau pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Kalau bahasa Inggris lebih bagus. Yang penting kalian itu paham mengenai kegunaannya tersebut ya. Jadi kalian nanti bisa menjelaskannya kepada teman kelompok yang lain. Oke? Sudah paham ya? Jadi itu tentang nomor 1 itu. Kemudian ada yang tanyakan lagi. Yes, kelompok 3 gimana? Nomor 2 nya ya, kamu dapetnya gimana? Hasil jadi kamu cari di buku atau di gimana? Oke. Ya itu betul kok. Sudah untuk poin ke-1 dan poin ke-2 sudah. Oke, good. Untuk poin ketiga silakan ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalian observasi di lingkungan sekolah 12 menit sebelum pembelajaran berakhir kalian sudah ada di ruang kelas ini. Oke, silakan. Poin 1, poin 2 dan tabel nomor 3 itu ya. Untuk poin ketiga tentang tabel kegiatannya sudah. Oke, mari kita diskusi bersama. Untuk poin pertama tentang kegunaannya, the usage. Oke, who's the group want to present your idea? Siapa yang mau presentasikan ide kalian tentang mengenai tadi kegunaan dari present continuous tense ya? Oke, silakan grup 3. Oke, good job. Tepuk tangan untuk grup 3. Ada yang mau menambahkan atau mempunyai pendapat yang lain dari grup 3? Silakan. Oke. Grup 4. Jadi benar sekali tadi jawaban teman-teman kalian ya. Kegunaan dari the present continuous tense itu ada untuk ongoing situation. Jadi untuk menjelaskan ongoing situations ya, situasi yang sedang terjadi, kegiatan yang sedang dilakukan ya. Jadi diingat-ingat untuk present continuous tense itu yang sedang, bukan lampau, bukan kemarin ya, bukan kemarin atau BL akan, itu bukan ya, bukan. Continuous tense itu memang kegunaannya itu ada lagi ya, selain ongoing situations ini ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Aryo ya,
dua poin kegunaannya itu sering sebenarnya Ariel. Jadi to describe and even find individual, kemudian to describe a temporary situations ya gitu. Namun ya kan kalian masih kelas 8, yang paling kalian paham ini dulu ya, yang harus kalian tanamkan dalam ya pikiran kalian itu ongoing situations ya. Untuk poin-poin yang lain, penggunaan yang lain itu di tingkatan selanjutnya nanti ya. Yang penting ini ongoing situations, oke? Oke, kemudian the formula. Silakan kelompok mana yang mau menjelaskan atau mengemukakan pendapat kalian. Oke, kelompok mana? Oke, kelompok 1, please. Jadi apa formula ya rumusnya? Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda dari kelompok 1 atau mau menambahkan, boleh silakan. Dirasa-rasa ada yang kurang gitu. Yes. Oke, silakan. Oke. Jadi tadi dari kelompok 1 ya, bahwa the formulanya itu subject plus to be plus verb in ya. Ini formulanya. Kemudian ada lagi dari teman kalian lain bahwa to be nya itu makanya is and are. Betul sekali. Makanya is and are. Ya. Karena present continuous tense, present ya, bukan past ataupun future ya. Jadinya makanya is and are. Nah, Ibu tambahkan penjelasannya tadi ya. Jadi formula itu ada subject, to be, verb, and verb in ya. Bisa juga ditambahkan di sini object or complement ya sebagai pelengkap agar kalimatnya itu lebih cantik, lebih ada tambahan gitu, ada nilai-nilainya gitu loh. Jangan cuma kalimat sederhana, misal she's writing apa, nulis apa gitu ya. Oke, untuk subjek itu bisa orang atau benda atau apapun ya, bisa nama orang, bisa nama benda atau apapun. Nah, subjek itu kemarin ibu itu sudah menjelaskan ya, di simple present tense ya. Simple present tense itu ada apa saja ya, silakan kamu mau jawab apa aja. Oke, good. Jadi itu ada she, he, it, they, we, and I. Oke, betul sekali. Untuk subjeknya itu masing-masing itu punya to be-nya itu sendiri-sendiri. Nah, pasangan to be-nya itu sendiri-sendiri. Untuk she, it itu pakainya is ya. She is, he is, it is ya. Untuk they and we itu pakainya are. Dan untuk am itu I itu pakai am, benar-benar I itu sendiri pakai am, I am gitu ya. Kemudian untuk verb in, jadi verb in itu verbnya itu pakai base verb ya. Kalian baca bentuk pertama, bisa take, kemudian will, atau kemudian lu ya, seperti itu. Terus di ketambahan itu in, jadinya itu taking ya, taking, kemudian looking, melihat, taking, mengambil, kemudian tadi itu ada wearing, wear plus in, jadinya wearing, jadinya memakai. Jadi misal ada kalimat itu kan di buku paket kalian tadi yang sudah pertama kali ibu tunjukkan kepada kalian kan ada the boys and the girls ya are cleaning up the classroom ya. Dari clean menjadi
Get it guys? Paham? Sebagai contoh yang lain ya, di buku kalian kan tadi kalimat selanjutnya itu ada Udin is sweeping the floor ya. Coba kalian siapa yang bisa jabarkan dari Udin is sweeping the floor, mana yang subjek, mana yang to be, dan verb in. Kemudian adakah komplement atau tidak? Silakan ada yang mau menjawab. Oke, silakan kamu. Siapa yang namanya? Oke, Agus. Yes, silakan. Rian, tolong diperhatikan ya. Ini teman kamu mau menjawab. Ya, silakan fokus kembali ya. Jangan main-main terus. Silakan. Yes, silakan. Oke, good. Ada yang berbeda jawabannya. Selain Rian, siapa yang mau atau menurut kalian itu ada yang salah atau udah betul Rian? Oh, betul, yes. Ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan ya tadi ya, Udin is sweeping the floor. Udin sebagai subjek, kemudian is itu to be-nya, the sweep dari verb dari kata kerja untuk pertama sweep, kemudian pertambahan ing-nya sweeping. Kemudian benar sekali ada complementnya, ada objeknya the floor itu sebagai objek ya. Yang disapu itu apa? Nah, lantai. So, Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai ya. Intinya itu ya. Itu benar sekali. Udah yang sudah dicobakan oleh Rian tadi. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai tabel yang sudah kalian tulis ya, yang sudah kalian isi itu, silakan dari kelompok 1 ada apa saja yang sudah kamu dapatkan. Oke, Anissa sebagai person, oke. Kemudian in the library, oke. Writing, oke. Ada 5 ya tadi dari kelompok 1. Kemudian kelompok 3 silakan. Oke, personnya, place-nya, oke, titik, oke. Kelompok 3 juga 5. Kelompok 4, yes. Terus kemudian kelompok 5, oke, good. And last, kelompok 2, ada apa aja? Oke, in the garden, place-nya in the garden. Terus kemudian person-nya itu oke, the gardener, oke. Kemudian oke, planting ya. Oke, good. Aktivitasnya tadi planting ya. Jadi kalau disusun kalimatnya menjadi the gardener is planting in the garden. Oke. Oke, good. Semuanya sudah mengisi tabelnya ya. Itu bagus sekali. Oke. Dan setelah ibu mendengarkan hasil diskusi kalian tadi ya, kalian sudah paham sepertinya ya dengan apa yang ibu suruh ya, dan semuanya juga nggak ada yang kurang dari batas minimum ya. Dan untuk hasil pengamatan kalian itu silakan kalian diskusikan lagi nanti di rumah sebagai tugas kelompok ya. Buatlah pola kalimat yang benar dari the present continuous tense tadi ya, yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Silakan 5-5-nya kalian buat, dan minggu besok kalian kumpulkan ke ibu dan ibu akan nilai. Oke? Sudah paham? Perlu diingat ya,
ini adalah formula dari present continuous tense ya. Jangan pakai yang simple present, nanti kalian pakai yang simple present bukan ya, karena sekarang itu fokus materinya itu ke present continuous tense dan mengenai menceritakan tentang kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan ya, bukan dari aktiviti yang berulang-ulang kalian lakukan. Kalau yang berulang-ulang kalian lakukan itu pakainya simple present tense. Oke? Ada yang mau menjelaskan ulang tentang materi kita hari ini? Silakan yang mau, silakan di bangku aja nggak apa-apa ya, nggak usah ke depan nggak apa-apa, silakan di bangku aja karena waktunya limit ya. Oke, good job. Karena Dian sudah berani menjelaskan ulang tentang materi kita hari ini ya, Ibu akan kasih kamu hadiah. Silakan diterima. Oke, sudah. Materi kita hari ini itu mengenai present continuous tense, menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang di sekitar kita. Tadi kalian sudah amati ya, di lingkungan sekolah ada siapa saja yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi present continuous tense itu ditekankannya itu sedang ongoing situations ya, sedang kegiatan yang sedang dilakukan. Sekian dari Ibu ya, yang perlu kalian pahami lagi, silakan dipahami lagi ini ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini? Nggak ada, cukup ya. Untuk Agus fokus ke sini ya. Ya sebentar lagi kita belajarnya berakhir ya. Ibu mau tanya dulu nih, tadi the present continuous tense itu gunanya untuk apa? Coba untuk mengungkapkan apa? Oke, good. Berarti kamu paham ya, untuk ongoing situation ya, untuk kegiatan yang sedang berlangsung. Formulanya itu oke. Sekian dari Ibu ya, tetap jaga kesehatan. Oke, keep healthy. Tetap jaga jarak ya, jaga kesehatan. Hati-hati karena cuacanya lagi sering hujan ya. Jangan sampai sakit. Oke, see you next time dengan materi selanjutnya tentang tenses yang lain besok nih, next meeting ya. Okay. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.